Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jumpa lagi bersama Ibu Tias Pratiwi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, pernahkah dari kalian mengamati tumbuhan yang berada di sekitar rumah kalian? Nah, bagaimana tumbuhan tersebut bisa bertambah banyak? Bagaimana tumbuhan tersebut berkembang biak? Untuk lebih memahaminya, mari kita belajar bersama. Materi ini sangat penting agar kamu memahami cara tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang biak sehingga kamu dapat dengan mudah mengembangbiakan dan melestarikannya. Kamu melihat tanaman mangga, rambutan, kelapa, padi, dan jagung. Tanaman tersebut merupakan contoh dari kelompok tumbuhan Angiospermae. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan Angiospermae? Tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bekal buah atau ovarium. Bekal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah atau karpel. Bekal buah selanjutnya akan berkembang menjadi buah dan bekal biji berkembang menjadi biji. Tumbuhan biji tertutup sangat penting bagi kehidupan manusia maupun hewan karena tumbuhan inilah yang menyediakan hampir semua bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan Angiospermae mengalami perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan menggunakan bagian tumbuhan seperti akar, batang, maupun daun. Cara perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan disebut perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Tumbuhan dapat melakukan perkembangbiakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel, penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut dengan sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembangbiakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat induk. Cara perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia dan ada pula tumbuhan yang dapat berkembang biak tanpa bantuan manusia atau secara alami. Adapun cara perkembangbiakan secara alami yaitu rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun. Pada rizoma, pada batang terdapat ruas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhan tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biakannya dengan rizoma yaitu jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Pada rumput dan beberapa tanaman lain misalnya stroberi dan pagagan terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut dengan stolon. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tumbuhan induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Coba perhatikan lapisan-lapisan yang terdapat pada bawang merah. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis merupakan modifikasi batang dan daun.
Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil, berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Pernahkah kamu mengamati sebuah kentang? Jika kamu amati secara seksama pada permukaan kentang, mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas atau kuncup pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya. Dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif adalah daun cocor bebek. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif buatan? Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan vegetatif yang memerlukan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti cangkok, merunduk, dan setek. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat seperti induk dan cepat berbuah. Namun demikian, perakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tumbuhan berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Merunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga bagian yang tertanam di dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Merunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang, batang yang panjang dan lentur, misalnya bunga alamanda. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat melakukan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu, rumput gajah untuk pakan ternak, dan pohon seruni. Cara perkembangbiakan dengan cara menyambung atau enten adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda sifat. Pada satu pohon tanaman hasil enten dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Kemudian salah satu contohnya juga tanaman bougainville adalah salah satu tanaman yang sering disambung agar dalam satu tanaman terdapat beberapa warna bunga. Vegetatif buatan menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tumbuhan lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul
dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan jumlah jeruk dengan sifat unggul. Terdapat jenis pohon jeruk berbatang kuat, jeruknya berukuran kecil serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat tetapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas, pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu, akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dan pohon yang besar dan manis. Pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak dan rasa manis dapat dihasilkan melalui teknik okulasi. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu hari ini tentang materi perkembangbiakan angiospermae. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat, tetap menjaga kesehatan.